Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Hardianor dari kelas 12 TKR. Di sini saya magang di CP Tarungin Jaya RI. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang perawatan dan perbaikan sistem rem cakram Triton. Lanjut. Nah, Ada di kiri gue kan. pembahasan kegiatan. Kenapa yang bilang kalau Pengertian sistem rem. Sistem rem adalah sistem yang berada pada kendaraan dan merupakan sistem yang sangat penting perannya bagi kendaraan. Disebut penting karena sistem rem merupakan sistem vital yang menjaga kendaraan dari kerusakan yang diakibatkan oleh benturan atau tabrakan pada sudut kendaraan melaju. Fungsi rem berfungsi untuk mengurangi laju kendaraan atau memperlambat dan menghentikan kendaraan, serta berfungsi sebagai menghindari dari kecelakaan. Karena adanya rem, pengemudi dapat merem kendaraan dengan sempurna tanpa menabrak pengguna jalan di depannya. Rem cakram. Rem cakram paling banyak digunakan pada mobil-mobil menumpang pick up dan carry. Mekanisme kerja dan bagian-bagian dari rem cakram ini ditunjuk pada gambar di bawah ini. Nah, kayak ini nih, kampas rem, kaliper rem, dan piringan cakram. Lanjut. Master cylinder berfungsi sebagai penerus tekanan daripada menjadi teknik tekanan hidrolik. Cara kerja dari master cylinder: apabila pedal rem ditekan, batang piston akan menghantam tekanan pegas membalik dari piston penggerak ke depan. Pada waktu piston cup berada di ujung torak compensating force akan ditutup. Bila piston menuju lebih jauh lagi, tekanan minyak rem akan bertambah. Rem model cakram. Pada rem model cakram, kekuatan pengereman tertitik di dua buah kampas rem dengan arah saling mendekati yang berputar. Menekanlah bagian-bagian rem cakram. Piringan rem disc brake atau piringan rem tersebut dari solid sehingga kuat digunakan untuk bergesekan dengan kampas rem. Kampas rem berfungsi sebagai media gesek yang akan menghentikan putaran piringan. Kaliper rem adalah komponen yang berfungsi menggerakkan kampas rem untuk menjepit atau melepas dari piringan. Nah, ini nih. Ini nih sebagai gambaran bagian rem cakram. Kayak kalipernya, ada gambaran kampasnya, ya piringan-piringannya ya gitu. Nah, booster rem termasuk alat tambahan pada sistem rem yang berfungsi untuk melipat gandakan tenaga penekan pedal rem yang akan dilengkapi. Booster rem disebut servo brake. Servo rem yang dipasang menjadi satu dengan master cylinder, tetapi ada juga yang dipasang terpisah. Cara kerja booster rem: apabila pedal rem ditekan, maka tekanan silinder hidrolik membuka sebuah katup sehingga bagian dalam piston mengarah keluar. Adanya perbedaan tekanan antara bagian depan dan belakang piston mengakibatkan orang terdorong ke depan. Lanjut.
Nah, cara kerja rem. Saat pedal rem diinjak, ketika kita menginjak pedal rem, maka akan tekanan hidrolis dan master silinder. Tekanan hidrolis tersebut akan disalurkan ke aktuator rem. Dalam hal ini kaliper rem ada pada tekanan hidrolis akan digunakan untuk menggerakkan piston di dalam kaliper. Gerakan piston di dalam kaliper ini akan mendorong dua buah kanvas rem untuk bergerak menjepit roton yang sedang berputar. Hasil roton yang berhenti berputar karena putarannya terhambat oleh kanvas rem yang menjepit roton tersebut. Saat pedal rem dilepas, ketika belum up, ketika melepas pedal rem, maka tekanan hidrolis yang sebelumnya di dalam sistem rem menjadi hilang. Ini akan menyebabkan kanvas rem kehilangan daya dorong karena adanya dorongan pada kanvas rem ini sejatinya berasal dari kekuatan injakan dan bisa kembali berputar. Nah, kerusakan dan perbaikan rem cakram. Muncul suara berdecit. Suatu kerusakan yang sering terjadi dalam rem cakram. Muncul suara berdecit ketika proses pengereman. Biasanya hal ini terjadi pada rem-rem yang sudah berusia di atas 30.000 km. Biasanya kayak kampas rem habis itu kan kayak mengeluarkan suara kerinci. Ya. Rem yang bergetar. Kondisi rem yang bergetar naik turun itu juga menjadi salah satu penyebab setir mobil Kondisi rem yang bergerak naik turun ini juga menjadi salah satu penyebab setir mobil bergetar. Gangguan ini seringkali dikarenakan piringan rem cakram yang mungkin sudah tidak rata dan tipis. Umumnya ketebalan cakram rem yang baik adalah 22 mm tergantung dari pabrikan. Jika hal ini terjadi pada mobil ini, maka cara untuk memperbaikinya adalah dengan mengecek terlebih dahulu ketebalan pada cakram rem. Rem keras, rem keras ketika diinjak. Kerusakan ini biasanya disebabkan karena minyak rem yang berkurang. Kerusakan yang terjadi pada booster rem akan mempengaruhi minyak rem sehingga tekanan saat proses pengereman akan menjadi keras dan membahayakan. Untuk memperbaiki hal ini, maka akan lebih baik untuk mengkonsultasi dengan teknisi yang sudah ahli dan terpercaya. Lanjut Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman ke saya.